Selama ini, memang kita selaku penonton yang malas baca, tahu adanya biju hanyalah dalam serial kartun Naruto. Naruto memperkenalkan 9 ekor biju yang merupakan makhluk super kuat dan juga membantu para ninja untuk membasmi kejahatan. Namun ternyata, biju memang ada di dalam mitologi Jepang. Menurut sejarahnya, biju adalah makhluk-makhluk legenda bertubuh besar dan berkekuatan menakjubkan. Mereka tersebar di seluruh daerah Jepang dan sama halnya dalam kartun Naruto. Di dalam mitologi Jepang, biju juga memiliki ekor. Kekuatan yang biasa kita kenal di Naruto adalah cakra. Diklarifikasikan melalui banyaknya jumlah ekor mereka. Para biju ini hanyalah mitos yang ada di Jepang. Kabarnya roh-roh mereka disegel di 9 kuil di Jepang. Para biju ini juga adalah makhluk yang setengah dewa, ada juga yang menjadi peliharaan dewa. Dalam legenda dan mitologi Jepang, dikenal adanya perang 9 dewa. Perang besar ini terjadi di masa lalu yang belum bisa diperkirakan kapan dan di mana. Peperangan ini adalah peperangan antara yokai atau siluman yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan disebut sebagai makhluk-makhluk setengah dewa. Mereka saling bertarung satu sama lain. Bahkan Hokou dan Nekomata membentuk aliansi dan mencoba mendominasi pertempuran. Akhirnya, hanya tersisa 2 biju yang setingkat dewa yang akhirnya akan menyelesaikan peperangan panjang dan melelahkan ini. Peperangan ini berakhir setelah Yamata no Orochi dan Kyuubi no Yoko bertemu dan bertarung selama 100 tahun. Kyuubi memenangkan pertarungan ini karena dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Partisipan peperangan ini adalah semua biju yang ada dalam mitologi Jepang. Mereka semua akhirnya tersegel dalam kuil-kuil yang tersebar di seluruh Jepang. Sukaku atau Ichibi yang memiliki ekor 1. Konon katanya, Sukaku adalah seorang pendeta dari Nara yang berubah menjadi monster karena kekuatan biju yang bernama Yamata no Orochi. Sukaku merupakan biju yang menyerupai rakun raksasa. Kepribadiannya yang ceria, menyenangkan, sangatlah konyol dan senang bermain-main. Sesuai dengan habitat tanuki, memiliki kehidupan seksual yang ceria, sama seperti rakun pada umumnya. Dia hidup dari jiwa orang-orang yang mati karena pasir dan angin. Tato ungu di seluruh tubuhnya menandakan julukannya sebagai dewa angin. Sukaku bertarung sebanyak 5 kali, 1 kemenangan atas Shoko, 3 kali kekalahan melawan Izanade, Nekomata dan Raiju. Sukaku melarikan diri melawan Yamata no Orochi. Konon katanya, Sukaku dikalahkan oleh biksu Nara yaitu Oraga Nakashimu dengan bermacam sihir. Lalu biksu itu menggunakan alat kekuasaan, ketel tanduk rusa, untuk menyegel dalam tempat suci angin. Sukaku sendiri memiliki kemampuan membuat hujan pasir, juga menguasai manipulasi angin dan pasir. Simbol elemen Sukaku adalah angin, dan dia dapat ditemukan di gurun pasir Nara. Nekomata atau Nibi yang mempunyai 2 ekor. Nekomata adalah sebuah makhluk dari cerita mitologi Jepang. Dipercaya sebagai sebuah metamorfosis dari kucing peliharaan. Ia berasal dari hutan kematian di utara Hokkaido dan konon pertama kali ditemukan di hutan iblis Hokkaido. Ia berasal dari hutan kematian di utara Hokkaido. Bentuknya berupa monster kucing hitam raksasa yang terkadang ditampilkan dengan 2 sayap malaikat berwarna hitam yang besar. Dia adalah peliharaan dewa kematian. Nekomata hidup dari memakan mayat dan jiwa-jiwa orang mati. Legenda mengatakan, awalnya biju pemilik elemen kegelapan ini hanyalah seekor kucing peliharaan yang sering disiksa oleh pemiliknya. Setelah si kucing mencapai umur 10 tahun, secara perlahan ekornya akan terbelah menjadi 2 bagian, bersamaan dengan meningkatnya kekuatan Nujum dan sihir si kucing. Beberapa orang yang mempercaya ini biasanya memotong ekor kucing mereka karena takut berubah menjadi monster. Beberapa cerita rakyat Jepang mengatakan bahwa Nekomata dapat merubah bentuk tubuhnya menjadi manusia. Bagaimanapun, tidak seperti kebanyakan Nekomusume. Nekomata betina cenderung terlihat sebagai wanita tua, memiliki kepribadian buruk dan selalu menebarkan aroma menyeramkan di sekitarnya, yang jika dihirup dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan penyakit dan wabah. Izanade adalah monster ikan dalam legenda Jepang.
Ceritanya diteruskan turun-temurun di Matsura, Provinsi Hizen dan laut di Jepang Barat. Kisah ini juga terdapat dalam Ehon Hyaku Monogatari, sebuah kumpulan buku cerita aneh. Dalam literatur kuno Honson Senko, monster ini disebut Oguchiwani atau hiu bermulut besar. Isonade berbentuk seperti hiu dengan tanduk di kepalanya, serta memiliki 3 buah ekor dan 3 buah sirip. Ia juga mampu mengendalikan air sesuai dengan keinginannya. Ia pertama kali ditemukan di perairan Yamagawa dan hidup di kedalaman perairan Jepang bagian barat. Setiap beberapa bulan dia akan keluar ke permukaan untuk menghirup udara. Ketika dia melakukan hal ini, dia akan menimbulkan badai dan ombak di perairan sekitarnya. Semua kapal di dekatnya akan tenggelam dan kemudian dijadikan makanan oleh Isonade. Dia juga sering menyerang kapal-kapal yang berlayar di lautan bebas. Isonade memiliki bawahan yang bernama Samehada yang hidup di dalam perut Isonade dan membantu menambahkan kekuatan hingga 5 kali lebih besar. Makanan Samehada berasal dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh Isonade. Dalam cerita mitologi Jepang, Perang 9 Dewa, Isonade yang memiliki simbol elemen air mengalami 4 pertarungan, yaitu 2 kali menang melawan Kaku dan Sukaku, 1 kali kalah melawan Nekomata, dan 1 kali melarikan diri saat melawan Yamata no Orochi. Menurut orang di kota Kumano, kalau ada orang mati di pantai, orang itu mungkin diusap oleh Isonade. Menurut perkiraan peneliti yokai bernama Katsumi Tada, Isonade bukanlah makhluk imajinasi, melainkan istilah yang dipakai untuk menyebut paus pembunuh. Namun paus pembunuh tidak memiliki sirip ekor penuh jarum seperti Isonade. Berdasarkan fakta orang Jepang mulai berdagang ke Cina dan Asia Tenggara sekitar zaman Muromachi, orang Jepang yang sampai ke Asia Tenggara untuk pertama kalinya melihat buaya muara yang kulit di punggungnya hingga ke ekornya memiliki banyak tonjolan. Hal tersebutlah yang menjadi inspirasi untuk menciptakan monster Isonade yang memiliki jarum-jarum di ekornya. Shoko adalah sebuah makhluk dari cerita mitologi Jepang. Jika di Naruto bentuknya seperti kera, di dalam mitologi Jepang biju ini berbentuk siput setengah ular yang konon tinggal di Gunung Fuji Jepang. Shoko memiliki 4 buah ekor dan menyebarkan gas beracun di sekitar tubuhnya. Awalnya, Shoko adalah ayam jantan dan ular yang menjalin kasih. Karena gas beracun dan abu vulkanik, ia berubah menjadi monster setengah pertengger ular. Petengger dan ular adalah suami istri dalam tubuh Shoko. Apapun di sekitarnya akan lemas atau mati karena racunnya. Menurut legenda, sewaktu ia berhibernasi di Gunung Fuji, dengkurannya akan menyebabkan gempa vulkanik. Karena berbahaya, seorang ahli ilmuwan iblis bernama Yamazaki menyegel Shoko ke dalam alat dewa, kandang bulan berjaring di dasar Gunung Fuji Jepang. Hingga saat ini, beberapa orang masih beranggapan bahwa letusan di Gunung Fuji disebabkan oleh dengkuran Shoko ketika sedang tidur. Shoko bertarung 4 kali, dan Shoko melarikan diri ketika berhadapan dengan Raiju. Shoko ini memiliki kekuatan fisik yang paling lemah di antara biju. Tingkat staminanya berada di peringkat ke-6. Hoko adalah biju yang berupa seperti anjing berekor 5. Setiap ekor makhluk ini mempresentasikan semua kekuatan elemental, yaitu api, angin, air, tanah, dan petir. Kekuatan ini bisa mengakibatkan kerusakan dahsyat bila digunakan. Kemampuannya ialah menggunakan semua elemen maupun mengkombinasikannya. Setiap elemennya juga bisa menyebabkan bencana tergantung jenisnya. Hoko bermaksud menghancurkan alam untuk mendapatkan kembali 5 elemen ini. Dia mengalami cedera berat ketika menantang Kyuubi berdua dengan Nekomata. Cukup aneh, dia adalah dewa ilusi. Hoko hidup di pohon besar yang sudah berumur panjang. Hoko bertarung 4 kali. 3 kali kemenangan didapat dari Shoko, Raiju, dan Nekomata yang nantinya akan menjadi sekutunya. Hoko mengalami kekalahan melawan Kyuubi, walaupun dia sudah dibantu oleh Nekomata. Tetapi Kyuubi masih terlalu kuat baginya. Untuk kekuatan fisik Hoko ada di peringkat ke-3 dan kekuatan staminanya ada di peringkat ke-5.
Setelah menerima luka parah, Hoko melarikan diri ke salah satu pulau Jepang dan bersembunyi di suatu tempat dekat gunung api Kyushu, pohon raksasa, untuk memulihkan lukanya. Tetapi posisi pohon itu sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Raiju adalah biju yang berbentuk seperti berang-berang, mempunyai 4 kaki dan kuku yang amat tajam. Bila meraung seperti guntur, aslinya dia adalah dewa petir. Tetapi karena pengaruh kekuatan Yamata no Orochi, dia berubah menjadi monster. Raiju bisa mengeluarkan listrik dalam jumlah besar untuk keperluan pertarungan. Bulunya berwarna emas dan ujungnya berdiri. Memiliki 6 ekor yang bentuknya seperti petir, seperti dewa petir kuno. Raiju juga digambarkan sebagai rekan Raiden, dewa guntur dari agama Shinto. Biasanya Raiju tenang dan tidak berbahaya, tetapi bisa menjadi buas dan agresif ketika terjadi badai petir dan mengenai apa saja yang ada di sekitarnya. Batu, pohon, bahkan bangunan. Orang dulu mengatakan bahwa pohon yang tersambar oleh petir terkena cakaran Raiju. Ada juga yang mengatakan Raiju tidur di perut manusia. Ini membuat Raiden menembakkan panah ke perut Raiju tidur untuk membangunkannya, yang bisa membuat orang kesakitan. Ada pula yang mengatakan Raiju hanya tidur di perut orang yang sedang tidur di luar. Kaku atau Nanabi yang memiliki ekor 7. Kaku bisa juga disebut Mujina, adalah biju berbentuk tupai. Kanjinya juga bisa dibaca sebagai Mujina, yaitu nama subspesies dari tupai yang ada di beberapa tempat di Jepang. Dia berasal dari altar pengorbanan di pinggir Nagoya. Kaku mempunyai 7 ekor dan yang terkecil di antara para biju. Walaupun demikian, dia adalah biju yang terlicik di antara 9 biju lainnya. Kaku memburu mangsanya dari dalam tanah sepanjang waktu. Dia membunuh dengan melongsorkan atau menghancurkan bagian tanah di bawah mangsanya, membuatnya jatuh tepat di mulutnya yang sudah terbuka lebar. Di atas tanah, dia bisa berubah menjadi apa saja, asalkan dia mempunyai tanah liat. Yamata no Orochi atau Hachibi, ekor 8. Hachibi adalah biju berbentuk ular. Dia memiliki mata berwarna merah darah, 8 ekor dan kepala. Juga digambarkan dililit oleh akar belukar dan semak, dan memiliki kekuatan dari dunia iblis atau simbol kejahatan. Setiap kepala Orochi melambangkan simbol jiwa hantu kejahatan dan iblis, dunia setelah kematian dan kematian. Kekuatan sebenarnya dari Orochi seharusnya tidak terlalu besar, bahkan cenderung lemah. Seorang anggota klan Kusanagi ketika menyerangnya melakukan kecerobohan menggunakan pedang legendaris Kusanagi no Suguri. Karena itu, sebagian konsekuensinya, Hachibi mengambil alih pedang itu dan menyerap kekuatan yang ada di dalamnya dan menjadikan makhluk yang amat kuat. Dan akhirnya menyimpan semuanya di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, Orochi mengeluarkan kekuatan ke-8 yang amat besar sehingga membangunkan biju yang lain dan menjadi arogan. Orochi mengalahkan banyak biju, tetapi dia dikalahkan oleh Kyuubi. Alasannya sangat sederhana. Kekuatan Kyuubi tidak terbatas, membuat sebuah lubang pada Kusanagi yang bahkan Enma dan Sarutobi tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Di dalam legenda, dia menyamai Kyuubi dalam hal kekuatan, tetapi dia mempunyai batasan. Panjang tubuhnya melebihi besar 8 gunung. Dia adalah biju yang terbesar. Aslinya, dia lebih lemah dari Hokou dan Nekomata. Tetapi itu 1000 tahun sebelum pejuang pemberani mencoba mengalahkannya dengan Kusanagi no Suguri. Dalam prosesnya, pedang itu terserap oleh Orochi, lalu memperbesar kekuatannya secara masif. Setelah itu, dia dibebaskan menggunakan kekuatan pedang itu dari perutnya. Kabarnya, Yamata no Orochi disegel dalam tubuh Orochimaru. Yamata no Orochi menggunakan kedatangan si jenius dari klan Yamagi, yaitu musuh bebuyutan dari klan Kusanagi. Tujuannya adalah untuk membangkitkan Yamata no Orochi kembali untuk melawan Kyuubi sekali lagi. Karena kekuatan Yamata no Orochi bersemayam di dalam klan Yamagi, kalau penerus telah muncul sebagai salah satu jenius dalam waktu kurun 1000 tahun, yang mana bisa membangunkan kemampuan Orochi, maka kemampuannya akan penuh kembali.
Setelah proses ini selesai, maka tubuh jenius tersebut akan hancur dalam proses pemunculan kembali tubuh Orochi. Itu tak akan ditemukan sebelum pertempuran menentukan melawan Kyuubi dan sanggup membunuh apapun, menghancurkan tempat yang seperti apapun, dan mendapatkan penglihatan tak terbatas seperti yang dimiliki oleh Kyuubi. Inti dari kekuatan Yamato no Orochi adalah sebentuk jutsu penyegelan terlarang. Segera setelah penerus klan Yamagi cukup mapan untuk itu, kekuatan yang lebih besar akan muncul dalam kembalinya Yamato no Orochi. Kyuubi no Yoko atau Kyuubi yang memiliki ekor 9. Biju dengan bentuk rubah berekor 9 dan merupakan yang terkuat di antara para biju. Alasan kenapa dia sangat kuat amatlah sederhana. Dia mempunyai stamina yang tidak terbatas, membuatnya pantas menyandang nama Raja para Biju. Kekuatannya berasal dari segel api miliknya. Setelah bertarung selama 100 tahun dengan Yamato no Orochi, segel itu menjadi kelelahan. Tetapi Kyuubi masih bisa bertahan dan berdiri. Dia juga memiliki kelicikan dan sangat cerdas. Cara berbicaranya sangat sadistis dan sarkastik. Begitulah kelakuannya. Kyuubi no Yoko adalah biju terkuat dalam mitologi Jepang. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna merah. Kyuubi melambangkan elemen api. Kemampuannya amat sangat luar biasa, karena belum pernah dikalahkan sekalipun oleh yokai. Kekuatan sebenarnya tidak bisa diukur. Ekornya mengeluarkan pusaran angin dengan cara diputar dengan cepat, dan Kyuubi mampu merobek musuhnya dengan cakar raksasa miliknya. Bulu-bulunya bisa mengeluarkan bola api seperti meteor yang tak pernah habis, cukup untuk menghancurkan sebuah desa dengan cepat. Dalam peperangan 9 dewa, Hokou mengalami cedera parah dan Nekomata hampir mati bila tidak ditolong dewa kematian karena berani menentang Kyuubi. Sementara Yamato no Orochi bergantung pada Kusanagi no Suguri, pedang klan Kusanagi, untuk mengalahkan Kyuubi, tetapi bisa dikalahkan dan mata pedang dari pedang tersebut menjadi retak. Padahal Sarutobi Sasuke, si pahlawan legendaris, dan Enma si Raja Monyet tidak bisa menimbulkan goresan sedikit pun pada Kusanagi. Ini menggambarkan kekuatan Kyuubi yang sangat luar biasa. Kyuubi hanya bertarung 4 kali dan semuanya dimenangkannya, yaitu melawan Nekomata dan Hokou, Raiju dan Yamato no Orochi. Sementara biju-biju yang lainnya tidak mampu atau ketakutan ketika melihat Kyuubi.